Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Syarah Qatrun Nada wa Ballis Shalah. Cepat siap-siap dari tadi dibuka halamannya. Malah bengong ngobrol. Yang mana kemarin kita? Fal jaiz fi masail. Ihdaha tentang mawadhi' idmar an jawazan, tempat bolehnya menyembunyikan an, ya, tempat bolehnya menyembunyikan an. Ihdaha yang pertama antaqa ba'da atifin, dia terletak setelah huruf ataf. Di sini musannif memutlakan huruf ataf pada ucapannya ba'da atifin, walisal kalamu fi hadzal mawdi' ala itlaqi. Sebenarnya pembahasannya itu tidak secara mutlak, ya. Huruf atafnya itu enggak mutlak secara menyeluruh, bal la yakunu illa dzalika illa ba'da arba'atin min hurufil atfi. Ya, tetapi apa? Hal tersebut adanya hanya setelah 4 dari huruf ataf. Dia adalah waw, kemudian di sini au, kemudian fa sama summa. Waw. Apa lagi tadi? Au terus sama fa. Itu ya. Itulah inti daripada tempat yang pertama. Jadi terletak setelah waw ataf, yang mana waw ataf ini syaratnya lagi apa? Masbuqin bismin khalisin, yang didahului dengan isim yang murni. Minat takdir bil fi'li, murni dari pentakdirannya kepada fi'il. Artinya nih isim tidak bisa ditakdirkan menjadi fi'il, nggak bisa ditakwil kepada fi'il. Berarti jamid. Berarti dia jamid. Karena yang bisa ditakdirkan kepada fi'il itu mustaq. Seperti isim fa'il, isim maf'ul itu, maka ketika ada huruf ataf yang 4 tadi, setelahnya ada fi'il mudhari', maka dia tidak bisa menasabkan fi'il mudhari'. Contohnya bagaimana kalau yang ditakdirkan fi'il? Mana katakan di sini. Contoh misalkan ya, at-ta'iru fayaghdabu Zaidun az-zubabu. Kenapa sih disyaratkan demikian? Karena kalau umpamanya ya, didahulukannya dengan isim yang bisa ditakwil kepada fi'il, maka nanti fi'il tersebut bisa diatofkan kepada fi'il yang sebelumnya atau isim yang ditakdirkan kepada fi'il. Gitu ya. Mafhum? Enggak paham? Enggak paham. Udah, Anda ulang lagi. Ya, Anda ulang. Perhatikan. Kalau umpamanya sebelumnya didahului dengan isim yang bisa ditakdirkan kepada fi'il, maka ini fi'il yang setelah salah satu dari 4 huruf atafnya itu enggak nasab dengan al-mutmaratan, ya, tapi langsung diatafkan saja kepada isim yang bisa ditakwil kepada fi'il. Contohnya misalkan apa? At-ta'iru fayaghdabu, yaghdabu Zaidun az-zubabu. Maksudnya apa? Kenapa ini fayaghdabu bukan fayaghadaba? Karena takdirnya alladzi yatiru fayaghdabu Zaidun az-zubabu, yang terbang, ya, Zaid marah, yaitu adalah laler. Maksudnya karena laler terbang, mungkin ke hidungnya kali ya, Zaid kesel, paham ya? Fayaghdabu ini jadi dia atofnya kepada alladzi yatiru. Itu kan, paham? Jadi dia atofnya kepada isim yang bisa ditakwil kepada fi'il, makanya tidak menasobkan. Adapun kalau umpamanya dia isimnya betul-betul murni, nggak bisa ditakdirkan kepada fi'il, maka nggak ada cara yang lainnya selain daripada dinasobkan fi'il mudhari' tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka mentakdirkan ada an di situ, ada an mutmaratan, ya, secara jawazan. Ada an mutmaratan yang disembunyikan secara boleh. Kenapa sih harus ada an di situ? Karena kan ini fi'il diatofkan kepada isim. Sebenarnya isim itu ataf kepada isim, bukan fi'il ataf kepada isim. Jadi nanti ujung-ujungnya
Ya supaya hakikatnya ini wau atof atau au ini atofnya ke apa namanya? Kepada isim sebenarnya. Ya, dari isim kepada isim. Bukan dari fi'il kepada isim. Paham? Nah, Ibnu Aqil harusnya paham. Ya. Contohnya Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan." Untuk lihat sini, illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Aw di sini diatofkan kepada wahyan. Paham? Dan yursila dia terletak setelah salah satu dari huruf atof yang 4 tadi. Itu adalah au. Dan dia diatofkannya kepada isim yang tidak bisa ditakdirkan kepada fi'il. Makanya dia harus nasab dengan an mudmaratan ba'daha jawazan. Kenapa harus ditakdirkan an mudmaratan? Anak katakan tadi. Karena supaya hakikatnya nanti ujung-ujungnya isim diatofkan kepada isim. Bukan fi'il diatofkan kepada isim. Karena kan nanti takdirnya kita katakan dalam Al-Qur'an, ya, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, tidaklah Allah berbicara kepada manusia melainkan, ya, atau tidaklah manusia diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung melainkan apa? Melalui wahyu atau dari balik hijab atau irsalan rasulan, diutusnya rasul kepadanya. Paham ya? Jadi kan kalau irsalan isim atofnya kepada isim. Paham ya? Nah, terus kalau umpamanya sebelumnya bukan isim khalis min taqdiril fi'il, ya tadi, maka fi'ilnya marfu, nggak masuk. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan bisa diatofkan kepada fi'il. Nah, gitu. Jadi lebih bagus kayak gitu karena al-asal ada mutakdir. Fi qiraati man qara'a minas sab'ah binasbi yursila. Ini syahidnya pada qiraat yang membaca dari qiraat sab'ah dengan menasabkan yursil. Wa dzalika bi idmari an, yang demikian itu karena diitmarkannya an, disembunyikannya wa takdir au an yursila, au an yursila wa anna wal fi'il ma'tufani ala wahyan. An bersama fi'il diatofkan kepada wahyan, ay wahyan au irsalan. Nah, wa wahyan laisa fi taqdiril fi'il. Wahyan ini bukan isim yang bisa ditakdirkan kepada fi'il. Jamid masdar. Karena yang bisa ditakdirkan kepada fi'il cuma apa? Mustaq. Walau adharta anna, walau adharta an fil kalam la jaza. Kalau seandainya kamu tampakkan an di dalam kalam tersebut maka dibolehkan. Wa kadza qaulus syair, demikian pula ucapan penyair. Walau busu ana an abatin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsi syuyufi. Taqdiruhu wa lubsu abaah wa an taqarra aini, atau wa qurratu aini. Paham ya? Ya, na'am. Wa asaniyah, tempat yang kedua yang mana disembunyikannya an mutmaratan secara jawaz, antaqa'a ba'da lamil jar, dia terletak setelah lam jar. Baik lam jarnya ini nanti maknanya apapun itu ya. Intinya lam cuma satu. Ya, li cuma satu huruf jar. Ya, terus dia kalau masuk kepada fi'il gimana? Justru itu, makanya itu. Karena dia terkadang kelihatannya masuk kepada fi'il, harus ada an di situ supaya huruf jar tersebut sebenarnya enggak masuk kepada fi'il, tapi ujung-ujungnya masuknya kepada masdar. Ya, ujung-ujungnya masuk kepada masdar, kepada isim. Paham ya? Nah, makanya harus ditakdirkan adanya an di situ. Tapi takdirkan secara apa? Nah, jawazan di sini. Nah, artinya boleh ditampakkan juga. Sawaun kanat li ta'lil, sama saja lam tersebut maknanya lam ta'lil, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Saya turunkan kepada kamu zikr, Al-Qur'an. Apa tujuannya? Litubayyana linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Ya, selain Quran kita katakan Allahu alam, li tabayyun, ya, li tabayyunik linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia.
Paham ya? Li antubayyina. Wa qauli ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah. Kenapa Allah Azza wa Jalla berikan kepada kamu kemenangan yang sangat nyata? Supaya Allah mengampunimu. Lihat, ini ta'lil namanya. Alasan. Ya, ingat, lamu ta'lil kalau ada di dalam kalam, ada di dalam kitab para ulama, maka berarti itu berarti alasan untuk adanya statement. Apa statement itu? Apa statement? Pernyataan untuk kalam sebelumnya. Ini kan sudah dinyatakan oleh Allah, kami telah turunkan Quran kepadamu. Untuk apa? Diturunkan Quran untuk kamu jelaskan, supaya kamu jelaskan. Paham ya? Aulil aqibah, atau lamnya lamul aqibah, atau dinamai juga dengan lam ya sayrurah. As-sayrurah. Ada di situ, ada di ta'liq. Sara dari kata sara, as-sayrurah. Bagaimana sih lam akibah? Lihat di sini. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faltaqatahu alu fir'aun. Maka keluarga Fir'aun itu memungut siapa? Musa. Ketika pada saat itu apa? Fir'aun mimpi. Ya, Fir'aun apa? Mimpi bakal ada hancur nih kerajaannya, semua segala macam. Akan ada yang pokoknya mimpi buruk lah dia. Akhirnya dia menyimpulkan dan buat kebijakan, setiap kalau ada anak laki yang lahir, bunuh. Musa akhirnya takut. Akhirnya dihanyutkan ya sungai Nil. Tiba-tiba dipungut sama keluarga Fir'aun sama Asia. Dipungut sama Asia. Oh, ini bagaimana? Ya, tapi dibela ya, Masya Allah. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Karena dipungut sama keluarga Fir'aun, jadilah bagi mereka itu sendiri musuh, wa hazana, dan kesedihan bagi mereka. Sekarang lihat, walam huna alaisat li ta'lil. Lam di sini bukan lam ta'lil. Kenapa bukan lam untuk makna alasan? Li'annahum lam yaltaqituhu lidzalik, karena mereka keluarga Fir'aun mengambil Musa itu tujuannya bukan supaya jadi musuh, bukan supaya jadi perkara yang akan menyedihkan dia akan datang. Wa innamal taqatuhu liyakuna lahum qurrata ain. Dipungutnya Musa supaya menjadi penyejuk mata bagi mereka. Ternyata apa? Fakanat aqibatuhu ansara lahum aduwan wa hazana. Ternyata akibat dari dipungutnya ya sayrurahnya menjadinya ya malah menjadi musuh dan kesedihan bagi keluarganya Fir'aun. Tidak sesuai ekspektasi. Itu ya. Nah, paham ya? Makanya dinamai dengan lam as-sayrurah atau akibah. Kemudian au zaidatan atau lam zaidah. Zaidatin atau lam zaidah. Kalau di dalam Al-Qur'an yang mungkin kita katakan silah wa taukid gitu ya. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Itu lam tidak ada sama sekali pengaruhnya. Ya, karena dia lam silah wa taukid. Kenapa sih dikatakan silah dan taukid? Karena yuridu ini fi'il muta'addi. Dengan sendirinya, nggak butuh an, nggak butuh apa? Nggak butuh an untuk menasobkan fi'il mudhari', untuk menasobkan maf'ul bihnya. Cukup aja langsung dikatakan innam yuridullah az-zahaba ankum, misalkan dalam Quran kita katakan gitu ya. Nah, karena untuk mungkin ini adalah keindahan balaghah grammar Al-Quran, jadilah demikian. Ya. Dia ada rahasia tersendiri. Liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Li di sini lam silah wa taukid, atau dalam selain Al-Quran kita katakan zaidah, tambahan. Tahu dari mana ini adalah lam tambahan? Oke, antum tahu dari mana? Dari mana ya? Dari ana barusan.
Antum dari mana, Jack? Betul. Jawaban, ya jawaban bengong baik. Itu liyudhiba. Coba si Denny, boy. Antum? Oke. Baik, antum? Oke. Oke, antum? Ikut sama. Baik, nanti Anda jawab. Kita baca dulu. Fal fi'l fi hadhihi al-mawadi mansubun bi an mudmaratan. Maka fi'il pada posisi yang tadi sebelumnya dia nasab dengan an mudmaratan. Walau udhirat fil kalam la jaza. Kalau ditampakkan pada kalam maka boleh saja. Wa kadza ba'da kai al-jarah. Demikian pula setelah kai jarah. Ini yang ditalik di sini ya. Hadza yukhalifu ma qaddamahu min annaha mudmaratan ba'da kai idmaran laziman. Ini menyelisih yang telah beliau dahului sebelumnya. Bahwasanya setelah kai jarah itu disembunyi majrur mansub fi'il mudhari dengan an mudmaratan secara wajib. Sebelumnya sudah disebutkan ya, bahwasanya kai jarah itu menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmaratan secara wujuban. Beda dengan kai. Beda dengan apa? Kai yang memang dia menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, yang mana dia disyaratkan kemarin adanya apa? Adanya lam ta'lil sebelumnya. Likai la ta'sau. Nah, kalau ini kai jarah, enggak ada li-nya sebelumnya. Jawabannya apa? Ini kekeliruan ya. Ini apa? Kekeliruan yang betul. Kai jarah itu menasabkan fi'il mudhari setelah menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmaratan wujuban, bukan jawazan. Catat, antum nyatat enggak itu? Ada enggak di situ? Catat harusnya, kalau nggak ada malah diem. Dicatat. Oke, besok anak tanya ya. Yang nggak bisa jawab nanti anak suruh terjemahin biar 3 lembar aja. Walau kana al-fi'l alladhi dakhalat alaihi la maqrunan billah. Kalau seandainya fi'il yang masuk kepadanya lam digandingkan dengan la, wajib idharu an ba'da lam, maka wajib menampakkan an setelah lam tersebut ya, setelah lam tersebut, supaya apa? Supaya tidak berat yang terhasilkan darinya ada 2 lam sekaligus. Sawa'un kanat la nafiyatan, sama saja baik la-nya la nafiyah, kallati fi qaulihi ta'ala, yang ada pada firman Allah Ta'ala, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah, li alla. Kalau nggak ada an-nya, gimana jadinya? Gimana kalau nggak ada an-nya? Lila. Itu lucu kan? Lila. Luli mah Laila. Aduh. Ya, makanya di sini diwajibkan ditampakkannya an. Aw zaidatan, atau lamnya lam zaidah, la zaidah, sama aja. Ketika di situ adalah zaidah, maka harus ditampakkan an. Ya, setelah lam jarnya itu. Kalatif fi qoulihi ta'ala li alla ya'lam ahlul kitab, ai li ya'lam ahlul kitab, supaya ahlul kitab apa? Mengetahuinya. Ini tahu dari mana lam zaidah? Ayo aktif dong antum semua. Wah, itu mana fi'il muta'addinya? Lah ini li alla ya alama, enggak ada lam muta'addi, enggak ada muta'addi. Sebelumnya orang li ala langsung. Nah, Ki gimana Ki? Tadi antum aduh. Kurang gohoh. Gimana Rul? Urusan ini?
Gimana ini, kenapa bisa zaidah? Tahu dari mana kita kalau ini zaidah? Ini kan kalau kita nggak belajar di sini, udah tahu. Jadi kita mungkin terjemahin apa? Supaya hal kitab itu nggak tahu, itu kan repot. Padahal artinya supaya hal kitab itu tahu. Gimana dulu? Lihat dari konteks. Hah? Konteks, ya bisa. Udah, nyerah. Ya cuma masalah kan nggak tahu kita di hapus lam ini kan karena udah tahu zaidah. Gampang jawabannya. Lihat tafsir. Lah, salah di mana lah? Ya lihat tafsir. Masa kita nyimpulkan sendiri, oh ini zaidah, ini enggak. Waduh, Mu'tazilah tuh. Taib. Walau kanat la masbuqatan bikaunin madin manfin. Kalau seandainya lamnya itu didahului dengan suatu fi'il madhi yang dinafikan, wajib idmaru an, wajib dimutmarkannya an. Jadi an mutmaratan ba'daha wujuban. Sawa'un kana al-mudhi fi lafzi wal ma'na. Sama saja madhinya itu, lampaunya itu dari sisi lafaz dan makna. Seperti wa ma kana Allahu liyu'adziba, syahidnya itu ya, liyu'adzibahum wa antum fihi wa anta fihim. Au fil ma'na faqat, atau madinya cuma sekedar makna, lafadznya mudhari karena ada lam kan. Nah contohnya lam yakunillahu liyaghfira lahum wa tusamma hadhihi lam lamal juhud, dan ini lamnya dinamakan lam juhud. Jadi lamul jar ya, yang dia menasabkan fi'il mudhari sebenarnya itu terbagi dua, berarti ada yang jawazan, ada yang wujuban. Yang wujuban itu setelah lamul juhud doang. Adapun sisanya tadi ya sayrurah, ta'lil, zaidah, maka itu semuanya jawazan. Semuanya apa? Jawazan. Dan kalau wujuban lagi, wujuban ditongolin maksudnya. Wujuban ditongolin, bukan wujuban diitmarkan. Itu ketika setelah lam jarnya ini ada apa? Penafian. La nafi. Baik la nafinya adalah asli atau tambahan. Paham ya? Nah, ada faedah di sini. Lihat. Dengerin ya. Hasyiah nomor 1 ada kayaknya di situ. Idza kana al-fi'l mutaqaddim, ada. Lihat, idza kana al-fi'l mutaqaddim ala lamil juhud madiyan. Kalau fi'il yang sebelumnya yang datang lebih awal dari fi'il dari lamul juhud, dia adalah fi'il madhi. Jadi fi'il madhi baru lamul juhud. Lam yakun harfu nafi illa ma kal ayatul ula, maka huruf nafinya tidak ada kecuali cuma ma doang, seperti ayat pertama. Nah, lihat. Ini faedah. Berarti kalau kita mau lamul juhud, nah mau tahu lamul juhud, silakan kita lihat sebelumnya. Nah, penafiannya dengan kana. Kalau madhi menggunakan ma biasanya. Enggak boleh pakai huruf yang lainnya. Enggak boleh pakai la. Wa idza kana mudhari'an, kalau sebelum lamul juhudnya mudhari', lam yakun harfu nafi illa lam. Tidak ada huruf nafinya kecuali lam doang. Kal ayat tsaniyah, seperti ayat yang kedua. Wa hiya allati taqlibul mudhari' madhin. Itu adalah huruf yang membalikan makna mudhari' menjadi madhi. Lihat nih faedahnya. Walidzalika, oleh karenanya. Catat ya. Yaqulu ba'dul mu'allifin, sebagian penulis berkata, lamul juhud, lam juhud itu adalah hiyallati taqa'u ba'da makana au ba'da lam yakun, yang terletak setelah makana atau lam yakun. Wa hiya ibaratun salimatun mustaqimatun musyiratun ila tahdidi harfin nafi. Ini adalah ibarat yang selamat, yang lurus, yang mengisyaratkan dibatasinya huruf nafi. Jadi kalau madhi cuma pakai ma, kalau mudhari cuma pakai lam. Paham, Din? Nah. Lanjut. Wa talakhasa.
ringkasannya annali an ba'da lam salasah halatin, bahwasanya setelah lam setelah an ini memiliki 3 keadaan yang terletak setelah lam. Pertama, wujubul idmar, wajib disembunyikan. Wa dzalika ba'da lamil juhud, yang demikian itu setelah lamul juhud. Wa wujubul idhar, diwajibkan untuk ditampakkan. Wa dzalika idza iqtarana al-fi'l billah, demikian itu ketika fi'ilnya digandengkan dengan la nafiyah atau zaidah. Wa jawazul wajhain, bolehnya 2 bentuk. Wa dzalika fima yabqiya, yang demikian itu pada sisa daripada masalah itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa umirta linuslima li rabbil alamin. Wa qala ta'ala, wa umirtu li an akuna. Boleh. Naam. Lanjut, walamma dzakartu annaha tudmaru wujuban ba'da lamil juhud. Setelah saya sebutkan bahwasanya an ini wajib dimutmarkan setelah lamul juhud, istaradtu fi dzikri baqiyatil masail lati yajibu fiha idmaru an wa hiya arba'un. Maka saya istidrad, menyebutkan kalam yang sebenarnya tidak urgent untuk disebutkan, tapi masih ada kaitannya. Ya, keluar sedikit dari materi, dari kalam yang akan disebutkan, tapi masih ada kaitannya. Yaitu saya istidradkan pada menyebutkan sebagian masail-masail yang wajib di dalamnya untuk diidmarkan an, disembunyikannya apa? An. Jadi kan gini kan. Apa sih artinya istidrad itu dulu? Di sini dia ada di bawah ini. Ada enggak di antum? Enggak ada. Istidrad itu adalah secara istilah dzikrus syai' fi ghairi mawdhi'ihi, menyebutkan suatu perkara fi ghairi mawdhi'ihi ma'a ghairihi, pada selain dari tempatnya bersama yang lain. Limunasabatin bainahuma, karena saling ada kecocokan antara keduanya. Contoh gini. Ya, sebenarnya enggak dibutuhkan disebutkan. Cuma karena ada kecocokan jadi disebutkan. Misalkan anak lagi bahas sama antum masalah tafsir, menafsirkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini adalah al apa? Al-istighraqiyah. Ya, maknanya disebutkan. Kemudian ana sampaikan kepada antum, al itu dalam ilmu nahwu terbagi menjadi sekian. Nah, itu namanya istidrad. Ya, menyebutkan suatu perkara yang bukan tempatnya sebenarnya, tapi karena ada kaitannya jadi disebutkan. Gitu. Tapi masalahnya Ibnu Hisham ini mengatakan istidrad, hakikatnya ini bukan istidrad karena ini memang sangat penting untuk disebutkan. Ya, memang sangat cocok dan sangat penting untuk disebutkan. Ya, dan inti daripada pembahasannya itu adalah disembunyikannya an secara wajib. Ya, kalau tadi sebelumnya kita berpendapat membahas tentang jawaz idmari an, setelahnya baru wujub idmari an pada lamul juhud, setelah lamul juhud, maka di sini beliau akan membawakan 4 perkara. Yang mana perkara tersebut masih dalam satu konteks sebenarnya, satu pembahasan yang inti dan penting, yaitu wajibnya disembunyikannya apa? An. Ya, wajibnya disembunyikannya an, yang mana dia nanti menasobkan. Nah, makanya disebutkan di sini pada 4 perkara. Paham enggak? Wahi arba'un, itu ada 4. Ihdaha, yang pertama ba'da hatta, setelah hatta. Wa alam, ketahuilah anna lil fi'li ba'da hatta halataini an-nasab wa rafa', bahwasanya fi'il ini memiliki 2 keadaan. Fi'il yang terletak setelah hatta dia memiliki 2 keadaan, bisa nasab, bisa rafa'. Ini fi'il mudhari ya, kita bicara mudhari. Fa amma nasbu fa syartuhu, adapun nasab syaratnya kaunul fi'li mustaqbalan, fi'ilnya harus mustaqbal. Nasab syaratnya fi'ilnya harus apa? Mustaqbal. Jadi kalau mau nasabkan fi'il mudhari dengan hatta, antum harus tahu makna fi'il yang antum akan gunakan setelah hatta. Mustaqbal atau hal. Nah, dia harus mustaqbal binisbati ila ma qablaha. Kalau dinisbatkan kepada yang sebelum hatta. Ingat, dinisbatkannya kepada kata yang sebelum hatta.
Sawa'un kana mustaqbalan binisbati ila zamani takallum aula. Sama saja mustaqbalnya itu yang akan datang itu dinisbatkan kepada waktu berbicara atau bukan waktu berbicara. Umpamanya dinisbatkan kepada kejadian dari yang ada terjadi sebelum kata hatta itu. Kita akan lihat di sini contohnya ini. Contohnya ini dua perkara ini langsung. Fal awal yang pertama. Yang pertama, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ini kan yang pertama ini sebenarnya contoh untuk apa? Mustaqbal dinisbatkan kepada waktu bicara gitu kan. Walaupun nanti pentahqiq mengatakan itu sebenarnya contoh untuk dua-duanya bisa. Ya, contoh untuk apa? Dua-duanya bisa. Lihat di sini. Allah berfirman, "Lan nabraha 'alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa." Kita pokoknya masih selalu mau itikaf. Apa itikaf kemarin artinya? Hah? Berdiam diri atau berdiam duduk? Diri baik berarti? Hah? Berdiam diri atau berdiam duduk atau dirinya diem? Diem baik dirinya berarti? Aduh. Oh diri. Oh iya. Yang sudah inilah kalau menjelaskan sesuatu yang udah jelas jadinya repot gitu ya. Nah, taib ya. Itikaf ini kemana ini itikafnya? Alaihinya kembali kemana? Nah, alaihinya kembali kemana nih? Ijel. Apa ijel? Hah? Lembu. Lembu ya? Lembu apa lambu? Lembu ya? Ya anak sapi itu ya. Dia pokoknya saya mau tetap itikaf di sini sampai Musa kembali kepada kita. Sampai apa? Musa kembali kepada kita. Lihat di sini, hatta yarji'a nasab. Fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wasalam mustaqbalun binisbati ilal amrain jami'an tuh. Sesungguhnya ya kembalinya Musa itu akan datang. Waktunya akan datang dinisbatkan kepada dua perkara secara menyeluruh. Dua perkaranya apa sih? Perkara pertama, kembalinya Musa kalau dinisbatkan kepada waktu bicara mereka, duluan kembali atau bicara? Bicara. Berarti kembalinya Musa masih mustaqbal. Ya, dia lebih datang belakangan daripada bicaranya orang-orang yang bicara ini. Pokoknya kita itikaf terus sampai Musa kembali. Kan Musa belum kembali ketika dia ngomong. Nah, paham ya? Paham Jabon? Kemudian perkara kedua, ya, ukufnya mereka, itikafnya mereka itu lebih dahulu daripada datangnya Musa. Berarti kalau ditinjau dari perbuatan, ya, Musa ini kembalinya akan datang, perbuatannya mereka perbuatan duluan, udah dilakukan itikafnya. Kemudian kalau ditinjau dari waktu berbicara sama juga. Musa belakangan datangnya, kemudian bicara lebih dulu. Berarti ini mustaqbalnya dinisbatkan kepada zaman takallum bisa, dinisbatkan kepada perbuatan mereka bisa. Paham? Makanya dinasobkan. Paham dulu? Hah? Ya, itu itikaf mereka berbuat kan itikaf. Makanya dibilang berdiam diri tadi kan. Hah? Ngayal. Wah, iya. Ngayal apa nih? Bahaya nih. Antum ini gantian sama si Ruli kemarin. Ihtilam. Hah? Oh enggak, kirain. Aduh, masih siapa tadi ya? Gitu. Enggak ya? Kacau itu. Wasani yang kedua lihat. Yang dinisbatkan selain kepada zaman takallum. Hadisnya kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Saking dahsyatnya ujian pada saat itu
saking dahsyatnya cobaan, ya, wazulzilu, diguncangkan. Nabi dan para sahabat mendapatkan guncangan, hatta yaqula Rasul, sampai Rasul apa? Berkata. Antum lihat di situ. Yaqula itu nasab dengan an mutmaratan wujuban setelah hatta. Ya, ba'da hatta. Kenapa nasab? Karena fiil yang sebelum hatta itu fiilnya lebih dahulu dibandingkan setelah hatta. Ini setelah hatta, ini mustaqbal. Paham ya? Ditinjau dari siapa mustaqbalnya? Lihat di sini. Lianna qaula Rasul, karena ucapan Rasul. Wa in kana madiyan binisbah ila zamanil ikhbar. Walaupun ini udah lampau, ya, ucapan Rasul walaupun udah lampau juga na'am, dinisbatkan kepada waktu dikabarkannya kejadian ini, illa hanya saja annahu mustaqbalun binisbati ila zilzalihim. Ini na'am, ucapan Rasul itu lebih akan datang, ya, akan datang kalau dinisbatkan kepada apa? Guncangan yang ada pada mereka. Jadi guncangan duluan atau perkataan Rasul duluan? Guncangan duluan, baru Rasul dan orang-orang beriman pada saat itu berkata. Berarti kan guncangan lebih dulu, baru perkataan Rasulnya itu mustaqbal. Paham ya? Mustaqbal dinisbatkan kepada guncangan tersebut. Walaupun kalau secara menyeluruh ini, ya semuanya udah madi. Ya, kalau dikabarkan udah madi. Makanya nanti sebagian qiraat membaca hatta yaqula Rasulu. Kenapa? Karena madi. Gitu. Dinisbatkannya ya yang setelahnya udah lampau juga. Paham ya? Nah itu, mafhum. Taib, wali hatta lati yantasibul fi'lu ba'daha ma'nayan, dan hatta memiliki dua makna. Hatta yang ternasabkan fi'il setelahnya, dia memiliki dua makna. Halo ya, aduh. Mana dulu? Masih. Fataratan takunu bima'na kai. Terkadang maknanya kai. Kai ini maknanya apa? Den, supaya. Ta'lil ya. Wa dzalika idza kana ma qablaha illatul lima ba'daha. Yang demikian itu kalau yang sebelum hatta itu adalah sebab untuk terjadi yang setelah hatta. Sebelum hatta ini suatu sebab, ya, untuk terjadinya kejadian setelah hatta. Contohnya aslim, Islamlah, hatta tadkhulal jannah, sampai supaya kamu masuk surga. Islam supaya apa? Supaya masuk surga. Lihat, sebab masuk surga apa? Islam. Berarti sebelum hatta ini adalah sebab untuk setelah hatta. Mafhum? Jawaban. Maka di situ hatta kita terjemahkannya supaya. Walaupun na'am di contoh ini juga sebenarnya bisa untuk apa? Untuk kita berikan hatta makna ila. Karena hatta kan ada dua makna. Pertama maknanya kai, yang kedua ini nanti yang akan datang ini barusan bentar lagi. Itu maknanya ila. Ila itu apa? Intihaul ghayah. Suatu puncak daripada suatu perkara. Jadi gampangnya maknanya sampai. Gampangnya maknanya apa? Sampai. Ini bisa dua makna. Aslim, Islamlah, sampai kamu masuk surga. Bisa. Tapi hanya saja fi'il amr yang pertama itu maknanya tolab. Ya. Kalau umpamanya hattanya maknanya kai, maka fi'il amrnya maknanya tolab. Islamlah kamu supaya masuk surga. Berarti udah orang kafir kan? Memerintahkan, betul nggak? Nah, tapi kalau umpamanya hatta kita mau kasih makna ila, maka ini sebenarnya perintah untuk orang muslim yang udah Islam. Tapi ini perintahnya bukan tolab husulul fi'il, tapi tolab apa? Al-istimrar alal Islam. Tuntutan untuk selalu Islam. Islam terus sampai kamu masuk surga. Paham ya? Alhamdulillah. Wa taratan takunu bi ma'na ila, terkadang hatta maknanya ila. Wa dzalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Yang demikian itu kalau yang setelah hatta yang enam itu adalah ghayah, puncak daripada
yang sebelum hatta. Seperti firman Allah Ta'ala, lan nabrah alaihi akifin hatta yarji'a ilaina. Kita selalu itikaf sampai kapan? Berarti kalau Musa belum balik, ya terusnya begitu. Ya. Naam. Nah ini nih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal hatta. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu yakin. Berarti kalau udah yakin, berhenti sembah Allah. Itu betul. Ya, itu betul. Kalau udah yakin, maka kita udah nggak sembah Allah azza wa jalla. Karena apa? Yakin ini adalah intihaul ghayah, perkara yang paling akhir. Cuma masalahnya yakin ini mananya apa? Nah, sebagian memaknai apa? Ma'rifat. Kalau udah maqam ma'rifah, maka dia berhenti ibadah. Udah nggak wajib sholat. Pokoknya taklif itu udah gugur bagi dia. Kenapa? Udah ma'rifat. Kenapa? Ini Allah berfirman, ya salam, yang kayak yang paling iya aja gitu kan, berdalil dengan Allah. Allah berfirman. Allah mana? Ya Allah kita. Baik. Antum maknainya dengan tafsir siapa? Tafsir Naqsyabandiyah. Paham ya? Kayak gitu. Jadi wali kutub utara. Kacau ini. Yang betul apa? Yakin di situ maknanya apa? Al-maut, kematian. Wa ka qaulika, seperti ucapanmu, qul asiranna hatta tatlu asy-syams. Saya akan terus berjalan sampai terbit matahari. Masya Allah. Berarti ghayah as-sair, akhir daripada berjalan ketika telah terbit matahari. Wa qad tasluhu lil ma'nain, terkadang juga bisa untuk dua makna. Ma'an secara menyeluruh, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah orang-orang yang gulu tersebut sampai kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Jadi amrillah di sini maksudnya hukumnya Allah dan hukum Rasulullah. Jadi jangan perang itu. Ya, orang-orang yang kayak gitu supaya kembali kepada hukum Allah. Nah, di sini hatta bisa supaya, atau bisa juga maknanya apa? Illa. Ya, kecuali telah kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka udah nggak usah diperangi lagi. Yahtamilu an yakunal ma'na kay tafi'a au ila an tafi'a. Maka di sini ada ihtimal dua makna. Bisa kay atau bisa ila. Wa nasbu fi hadhihi al-mawadhi' wa ma asbahaha, dan nasabnya fi'il pada tempat-tempat ini dan yang serupa dengannya, bi an mudmaratan ba'da hatta hatman, dengan ad mudmaratan setelah hatta, ya, yang disembunyikan setelah hatta secara wajib. Hatman ini maknanya wajib ya. La bi hatta nafsi, bukan dengan hatta itu sendiri. Khilafan lil kufiin, berbeda dengan orang-orang Kufah, li annaha qad amilat fil asma' al jar. Kenapa sih harus banget kita takdirkan ada an mutmaratan setelah hatta ini, ya? Harus banget ada an mutmaratan yang menasab fi'il mudhari'. Kenapa enggak kayak orang Kufah aja gitu? Lebih gampang. Pokoknya yang nasab itu hatta, kelihatan akan hatta. Gitu kan kata orang Kufah. Kenapa? Li'annaha, karena hatta qad amilat fil asma al jarra. Ya, sungguh dia beramal jar pada isim-isim yang ada. Nah, hatta ini hakikatnya adalah huruf jar. Dan dia memajurkan isim, walaupun jarang memang. Tapi dia huruf jar. Nggak mungkin kan setelah hatta ini ditakdirkan ada huruf jar yang lainnya. Oh, hatta penasab, berarti setelahnya yang ternasabkan ini yang isim yang majur dengan hatta ini, setelah hatta itu ada huruf jar mudmaratan wujuban. Nggak ada ulama yang berpendapat kayak gitu, ya. Berarti kesimpulannya hatta cuma satu. Lihat ke qauli ta'ala hatta matla'il fajar hatta hinin. Lihat di sini syahidnya, falau amilat fil af'ali nasba, kalau dia beramal nasab kepada fi'il lazima an yakuna lana amilun wahid, maka lazim bagi kita punya amil yang satu,
ya'malu taratan fil asma wa taratan fil af'al, ya, yang mana lazimnya fiil yang satu itu atau amil yang satu itu afwan, ya, beramal terkadang pada isim dan juga terkadang beramal pada fiil. Wa hadza la nadhira lahu fil arabiyyah, yang kayak gini enggak ada yang serupa sedikit pun pada ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tuh cuma satu aja, huruf jar cuma satu, hatta cuma satu. Terus kalau dia masuk kepada ini gimana? Ya itu, nanti tinggal ditakdirkan. Lihat ini, huruf jar kan kekhususan buat isim. Kalau masuk fiil, itu huruf jar enggak masuk kepada fiil, tapi masuknya kepada masdar. Masuknya kepada apa? Masdar. Mana masdarnya? Itu ada mana? Ya, sembunyi gitu. Ya. Makanya belajar dong gitu. Makanya apa? Belajar. Jangan cuma asqaliina. Enggak tahu sembunyian di situ. Ini udah jam berapa itu, Ki? Sebaru 46 menit. Kayak lama banget ya. Lanjut. Oh, kita baru 2 lembar ya. Wah, gas. Wa amma raf'ul fi'li ba'daha falahu salah satu syurutin. Adapun rafaannya fi'il mudhari setelah hatta, dia punya 3 syarat. Al awal, yang pertama, kaunuhu musabbaban amma qablaha. Status fi'il tersebut ya musabbaban amma qablaha, ya, sebagai yang disebabkan. Ya, disebabkan adanya dia disebabkan dari yang sebelum hatta. Jadi setelah hatta ini fi'il mudhari'nya kok marfu. Jawabannya apa? Karena dia adalah suatu sebab. Ya, bukan sebab afwan. Suatu yang disebabkan. Ya, akibat lah gampangnya. Akibat dari sebelum hatta. Ya, berarti sebelum hatta ini adalah sebab untuk adanya akibat setelah hatta itu. Walihada, oleh karenanya lihat di sini. Imtana ar-raf'u, tidak rafa di sini pada contoh ini. Masirtu hatta adkhulal balad. Saya tidak jalan, ya, sehingga saya masuk ke kampung tersebut. Ya, saya tidak jalan sehingga sampai saya masuk kampung tersebut. Lihat di sini. Kenapa adkhula di sini kok nasab? Jawabannya apa? Li'anna intifa'as sayr, karena ternafikannya perjalanan, la yakunu sababan lidukhul, itu tidak bisa menjadi sebab dia masuk kepada kampung tersebut. Paham ya? Jadi kalau mau dirofa setelah hatta, pokoknya setelah hatta itu harus adalah makna akibat dari yang sebelum hatta. Akibat sebelum hatta. Sekarang ya, dia masuk ke suatu negeri itu diakibatkan dia diem atau dia jalan? Jalan. Di sini dinafikannya jalan. Nah, wa fi qaulika, dan juga terhalangnya rafa pada contoh ini, sirtu hatta tultu asyams. Saya terus berjalan, ya, atau saya telah berjalan sampai terbit matahari. Sekarang lihat di sini. Kenapa tatlu nasab enggak rafa? Li'anna sayra la yakunu sababan litulu'iha, karena perjalanan tersebut bukan sebab terbitnya matahari. Artinya terbitnya matahari itu laisa musabbaban, bukan disebabkan oleh jalan. Ya, antum mau jalan lari apapun ya, matahari tetap terbit, ya udah diatur sama Allah. Ya, bukan sama wali di Tarim ya, bukan. Nanti ada wali nahan matahari gitu katanya. Kemudian ada ibu-ibu keluar dari jendela, gulam, wali gitu. Mataharinya jalanin, panas nih, kita lagi puasa, mau cepet-cepet buka. Waduh, sakti banget, mataharinya ditahan. Kacau. Percaya aja ya. Aduh. Nah, ini kan perjalanan nih, jalan bukan wali nih. Itu ya, jadi syarat
rafa'nya hatta, rafa'nya fi'il mudhari' setelah hatta harus dia adalah musabbaban amma qablaha, akibat dari sebelum hatta, atau yang disebabkan terjadinya dia itu disebabkan sebelum hatta. Sani yang kedua, an yakuna zamanul fi'li al-hal lal istiqbal. Zaman fi'ilnya, waktu berbuatnya itu adalah hal. Ya, fi'il mudhari'nya maknanya hal bukan istiqbal. Ya, fi'il mudhari'nya maknanya apa? Hal bukan istiqbal. Alal aksi min syarti nasbi. Ini kebalikan dari syarat apa? Nasab. Kalau nasab itu kan harus mustaqbal. Kenapa? Ya karena sekali lagi karena hatta ini kan ternasabkan setelah an. An ini kan alat penasab, berarti alat penasab itu alat penasab perannya itu memurnikan makna mudhari' jadi mustaqbal, yang halnya jadinya hilang. Jadi kapan ada alat penasab masuk fi'il mudhari', ya berarti fi'il mudhari' mananya cuma mustaqbal doang. Makanya kalau di sini ternyata fi'ilnya mananya hal, berarti bertentangan tuh dengan alat penasab, makanya nggak ada. Makanya tidak ada. Paham ya? Pada saat itu nggak ada. Nah, udah kita bahas kemarin ya. Illa anal hal taratan yakunu tahqiqan wa taratan yakunu taqdiran. Hanya saja makna hal tersebut terkadang secara tahqiq, ya betul ada jelas gitu kan, atau ditakdirkan. Yang pertama contohnya sirtu hatta adkhuluha. Saya jalan sampai saya masuk apa? Masuk hal ini kembali kemana? Balat tadi kan. Sampai saya masuk suatu negeri tersebut atau suatu kampung tersebut. Lihat di sini dia nasab ada khulunya. Idza qulta dzalika wa anta fi halati dukhul. Hal kamu ya ketika kamu katakan tersebut dalam keadaan kamu ya sedang masuk. Ya, kamu lagi jalan ketika udah masuk kota tersebut, sirtu hatta adkhuluha. Saya telah berjalan sampai saya masuk nih sekarang. Paham ya? Jadi kan hatta adkhuluha itu masuknya dia ya ke situ itu ketika keadaan dia berjalan. Ketika keadaan dia berjalan. Dan masuknya dia ke suatu negeri tersebut disebabkan dia berjalan. Berarti syarat satu dan syarat kedua terpenuhi. Ini secara tahqiq. Secara tahqiq memang betul adanya gitu kan. Wasani yang kedua, kal misalil mazkur idza kana sayr wa dukhul qad madaya. Yang kedua ini seperti contoh yang dicontohkan barusan, sirtu hatta adkhuluha idza kana sayr wa dukhul, tapi catatannya ya harus tanda kutip, ketika perjalanan dan masuknya dia ke suatu negeri tersebut qad madaya itu telah berlalu, walakinnaka arata hikayatal hal, tapi kamu ingin menghikayatkan keadaan yang terjadi pada saat itu. Ya, ingin menceritakan itunya. Ya. Saya pokoknya dulu ya berkorban, jalan sampai saya masuk situ. Ingin menghikayatkan keadaan pada saat itu, paham ya? Menceritakan. Maka, naam kalau demikian, ya barakallahu fikum, itu namanya hal tapi takdiri, hal yang ditakdirkan. Dan dia masih kita katakan mana hal. Tapi kalau umpamanya dinisbatkan kepada hakikatnya, dinisbatkan kepada apa? Hakikatnya berarti nggak bisa rofa, tapi harus apa? Nasab. Karena kan semuanya udah lampau tuh ya, semuanya udah lampau. Tapi ya masuknya dia ke suatu negeri itu barakallahu fikum akan datang daripada perjalanan dia. Nah, barakallahu fikum. Mana ya tadi? Wa ala hadza ja'arraf fi qoulihi ta'ala. Maka di atas inilah datang bacaan rafa pada firman Ta'ala, wa zulzilu hatta yaqula rasul, menggunakan hatta yaqulu rasul. Kenapa? Li'anna zilzal wal qaul qad madaya. Karena guncangan dan ucapan Rasul dan orang-orang beriman pada saat itu telah lampau. Telah apa?
Mafhum ya? Telah lampau. Dan tapi apa? Dihikayatkan apa? Mafhum? Nah, seperti persis dengan yang tadi di atas. Yang mana tadi? Sirtu hatta adkhuluha. Asalis yang ketiga, an yakuna qablaha taman. Sebelum hatanya dia harus jumlah yang tam, yang sempurna. Jumlah yang sempurna ini gimana maksudnya? Fi'il madhi, mubtada udah ada, khabar, fi'il udah ada, fa'il, ila akhirih misalkan gitu ya. Walihada tana'arrafu fi nahwi, oleh karenanya enggak boleh rafa pada ini. Sayri hatta adkhulaha, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena baru sayri doang. Baru ada sayri, mubtada doang baru. Wa fi nahwi kana sayri hatta adkhulaha, dan juga enggak boleh rafa pada adkhulaha ini karena sayri hatta adkhulaha. Kenapa? Karena sayri di sini kalau kita niatkan idza humilat kana ala nuqsan. Kalau niatkan kananya itu dibangun di atas apa? Kana naqis. Yang mana kana naqis itu adalah kana yang membutuhkan isim dan khobar. Di situ baru ada isimnya doang, khobarnya belum ada. Berarti masih naqis, belum tam gitu ya. Makanya hatanya marfu. Duna tamam, bukan kita niatkan kana tam. Kalau kita niatkan kananya tam, berarti marfu. Kana sayri hatta adkhuluha. Kana sayri hatta adkhuluha. Taib. Itu kan udah madhi semua. Nah, tapi dia dikatakan adkhulnya ini hal, tapi takdiri, bukan tahqiqi. Jadi ada 3 syarat tuh ya. Pertama apa? Setelah hatta adalah sebab terjadinya. Setelah hatta adalah akibat yang disebabkan terjadinya sebelum hatta. Ya, disebabkan terjadinya oleh yang sebelum hatta. Anak ulang. Yang pertama, setelah hatta ini ada suatu akibat atau disebabkan terjadinya dia karena adanya sebelum hatta. Yang kedua, harus maknanya setelah hatta itu hal, bukan istiqbal, baik halnya takdiri atau tahqiqi. Kemudian yang setelah hatta harus sebelum hatta harus kalam yang tam, enggak boleh yang naqis. Fahim tuh? Jadi enggak selamanya hatta itu menasabkan. Berikutnya yang kedua, an mutmaratan wujuban ba'da au. Ya, al-mas'alah tsaniyah ba'da au. Allati bi ma'na ila au illa. Yang mana au ini bisa makna ila atau illa. Dia juga menasabkan fi'il mudhari' setelahnya dengan an mutmaratan wujuban. Fal awal ka qaulika, yang pertama makna ila seperti ucapanmu, al zamannak au taqdiyani haqqi. Pokoknya saya terus menekan kamu sampai kamu ya taqdiyani haqqi, menunaikan hak saya. Ai ila an taqdiyani haqqi, sampai kamu menunaikan hak saya. Paham ya? Au di sini maknanya ila. Kenapa Ustaz enggak pakai ila an taqdiyani haqqi? Ya enggak tahu orang Arab. Jangan tanya saya. Ya. Kalau kita mau bikin gimana? Bikin ya setelah mau yang mau gimana ya? Memakai au gaya-gayaan, gitu kan? Wih, setelah au nasab gimana nih? Oh, kayaknya nggak ada huruf atof ke sebelumnya. Mana atofnya ya? Oh, gaya-gayaan gitu kan? Misalkan, nah, atau mau lebih simpel, ila antak dia nih. Oh, nasab ada annya, aman. Orang nggak bakal nanya kalau kayak gitu. Maqala syair, la astahilanna sa'ba. Saya akan terus menganggap yang sulit itu menjadi mudah. Au udrikal muna, sampai saya mendapatkan yang saya angan-angankan. Ya salam. Lihat di situ ya. Ini namanya jiwa yang bermujahadah. Antum ini kalau ada mendapatkan kesulitan, udah anggap aja mudah. Walaupun realitanya sulit. Ya. Sampai apa? Mendapatkannya, berkorban. Ya dulu ya. Demi fulana. Oh, demi ilmu ya.
Dan fulana juga harus dikorbankan ya nggak? Idul Adha. Nah, berkorban. Jadi pengorbanan itu bukan cuma perkara akhirat, harus perkara dunia itu kita harus menggunakan diri kita untuk bisa berkorban, gitu ya, untuk mendapatkannya. Karena dunia ini kalau di tangan yang benar, insya Allah manfaat. Betul nggak? Oh, bisa bikin maktabah segede gini antum bikin maktabah, masya Allah. Atau lebih gede lagi, kayak orang Arab, gitu kan maktabahnya. Jadi ininya kosong buat ngopi-ngopi, buat segala macam. Maktabahnya gini-gini. Oh, masya Allah. Jadi gimana nih, mau bikin maktabah nggak? Anak kemarin lihat di Instagram ada orang jual buku berjilid-jilid, murah-murah banget, kayak sunan-sunan gitu, syarah-syarahnya murah-murah banget, paling ratusan ribu. Tapi ini apa ya, kecilnya tuh segini nih bukunya. Buat pajangan doang, pajangan. Jadi ada orang kreatif banget ya, kreatif ya. Mungkin kalau yang nggak bisa koleksi buku banyak gitu kan, mahal-mahal. Jadi dia bikin percetakan, nyetak buku kecil-kecil. Ada sekaligus raknya gitu kan. Wah, segini-gini raknya. Ada apa ya buat hiasan. Ya, mungkin angan-angan gitu kan. Nah, itu nanti la astahilan so'ba antum tiap hari gitu. Au udrikal muna. Itu terus tiap hari itu kayak orang gila. La astahilan so'ba au udrikal muna gitu. Faman qadatil amal illa lisabir, dan angan-angan itu tidak akan dapat kita raih kecuali hanya bagi orang yang sabar. Masya Allah. Wasanika qaulika, yang kedua, yang mananya ila seperti ucapanmu, la aqtulan al kafir au yuslima illa an yuslima, saya akan bunuh orang kafir sampai Islam. Wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima, ay illa an tastaqima fala aksaru qu'ubaha, ya kecuali kaum tersebut udah lurus lempang, maka saya tidak akan pecahkan, saya tidak akan hancurkan qu'ubaha. Ulalam maknanya di sini tombak ya. Hah? Apa? Tombak. Di sini maknanya peperangan kan ini? Hah? Kawaib. Wah. Ada. Kacau juga nih. Wala yasihu an takuna huna bi ma'na ila, dan di sini enggak sah mananya ila. Li anal istiqamah la takuna ghayat, karena istiqamah itu bukan puncak untuk dipecahkannya itu. Jadi sampai. Nah. Baik. Berikutnya disembunyikannya an mutmaratan nujuban setelah fa sababiyah. Al mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, ba'da fa sababiyah. Tapi ada syaratnya. Idza kanat masbuqatan binafin mahdin. Kalau dia didahului dengan penafian yang mahdin, yang murni. Penafian murni itu apa? Nanti akan dijelaskan. Au talabin bil fi'li, atau tuntutan dengan fi'il. Jumlah talabiyah, tapi talabiyahnya dengan apa? Fi'il. Bagaimana talabiyah dengan fi'il? Ada apa aja jumlah talabiyah? Ki. Hah? Ya. Oh, kurang itu. Nah, lupa.
Betul. Jangan lihat buku. Jumlah tolabiyah dan fi'il. Yang 8 itu kan? Ya coba sebutin syairnya. Dan boy. Itu berapa itu? Mana lebih? Ini kalau lagi puasa nih, nanti sore lah jangan-jangan nih. Sore olahraga ya, sore. Aduh. Olahraga. Di Abu Bakar tuh. Jadi otak gitu. Dingin dia gitu. Mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihimu tamanna warju kadzaka nafyu qad kamula. Coba antum sebut lagi. Ada di bawah ini. Ya, itu namanya jumlah talabiyah. Jumlah talabiyah itu apa? Itu selain insya'iyah dia. Selain apa? Selain selain khabariyah. Fani afika qouli ta'ala, maka contoh yang nafi mahdhah seperti firman Allah Ta'ala, la yaqdu alaihi fayamutu ya nasab. Wa qaulika ma ta'tina fatuhaddisana. Ya, tidaklah kamu datang kepada kami fatuhaddisana, maka sebab itu kamu akan bicara kepadaku. Washtaratna kaunahu mahdan ihtirazan min nahwi. Saya syaratkan nafinya adalah nafi yang murni dalam rangka mengeluarkan atau menjaga supaya tidak masuk contoh berikut ini. Ma tazalu ta'tina fatuhaddisuna. Ya, fatuhaddisuna narafa ya. Wa ma ta'tina illa fatuhaddisuna fa inna ma'nahuma al-isbat. Sesungguhnya makna dari dua kalam di atas itu walaupun diawali dengan penafian maknanya isbat. Dia bukan nafi yang murni, bukan penafian yang murni yang mahab. Jadi di sana ada tujuan untuk menetapkan. Falidzalika wajib raf'uhum, oleh karenanya wajib dirafa keduanya. Alasannya apa? Amal awal adapun yang pertama, fali an-nazal linafi wa qad dakhala alaina. Zal ini untuk menafikan dan udah masuk atasnya penafian dan juga telah masuk atasnya apa? Penafian. Wa nafi isbatun. Nafi tambah nafi jadi isbat. Jadi pengisbatan bukan penafian yang mahad. Lapar tambah lapar? Mati. Lapar tambah lapar ya tambah lapar lah. Gimana sih itu? Emang perut kita masuk kaidah nahwu. Jangan gitu dulu. Taib. Wa amasani adapun yang kedua falintiqadun nafi bila, karena terbatalkannya penafian tersebut dengan ilah. Dengan apa? Dengan ilah. Jadinya isbat maknanya karena ada ilah. Wa amma talab adapun talab fa innahu yashmalul amra, dia mencangkup amr. Intinya ada enggak di situ? Muradu wa nahwasal. Enggak ada. Catat hafalin makanya. Mur apa artinya? Wad'u wanha nahi wanha larangan ya. Wad'u doa. Ya, doa ini mau dia fi'il madhi, mau fi'il mudhari atau amr atau nahi, intinya lafaz yang maknanya apa? Maknanya doa. Seperti contohnya Ana bilang gini. Ya Ruli zawajakallah fatafraha bihi. Semoga Allah menikahkan kamu gitu. Maka dengan sebab itu kamu akan bahagia. Senang enggak dulu? Waduh. Jingkrak-jingkrakan dia malam ini. Tahu jingkrak-jingkrakan enggak? Hah? Lompat-lompat itu. Senang. Hah? Aduh. Taib, berikutnya sal, apa artinya sal?
Istifham. Ard. Minta halus, nawarin gitu kan. Ala, pakai ala. Ya. Di antaranya ala gitu ya. Ala. Ngantuk ini, ngantuk. Contohnya gimana? Enggak, bukan. Oh, itu mulu. Emang kayak gak ada pilihan lain sama cara. Bukan. Itu ala yang antum sebutin, Hanif yang antum sebutin tuh. Itu ala istiftahiyah. Taukid tuh. Ketahuilah gitu maknanya. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, itu kalau mau hati tenang apa? Zikir. Ya tetap aja kalau nggak punya duit gitu. Buku banyak yang mau dibeli. Udah zikir aja. La astahilan nasaba hatta udrikal munah. Oh, itu dia caranya ini. Atau kalau ada yang hilang kali ini. Ayo contohin cepetan. Ya Ruli misalnya gitu. Ala tatazawwaju biha. Ala adulluka. Ya, apakah hal adulluka ya, ala ukhbiruka. Apakah kamu itu mau saya berikan kabar, berikan petunjuk misalnya gitu ya. Itu di antara contohnya. Nah, kemudian tahdid apa tahdi? Ya, agak maksa. Gimana contohnya? Hala tazawwaj. Kamu nikah loh. Kamu nikah. Udah tua juga gitu misalkan. Ayo cepetan nikah. Keburu apa ya? Apa yang bercabang itu? Keburu bercabang. Ini ngeres banget. Bercabang. Antum tahu ini enggak? Gurita. Itu kan bercabang itu. Maksudnya bercabang urusan ini. Nikah dulu, segera dulu. Ini yang udah ini tuh Ruli dulu. Istro ini. Nunggu. Oh yes, itu sudah. Wow. Pakai ini kan nggak pakai gitu. Ngarang. Ntar gini. Kayak perindapan. Kayak merasa paling keren nih. Caper. Nggak boleh gitu dulu. Nggak boleh gitu. Masya Allah. Itu dong, bagus tuh. Nggak kayak Ruli. Sat, nggak mau ajak anak Sat. Udah anak cariin, tenang aja nanti. Tenang aja. Siapin aja tuh. Paham ya, itu tahaddi. Tamanni laita roja ala Allah. Nah, dan di sini qaulih amr contohnya ka qaulihi ya naqusiri anaqan fasiha ila Sulaimana fanastariha nasab. Wa nahya nahu qaulihi ta'ala wala tadghaw fihi yahilla alaikum ghadabi
wa tahdid laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Jelas ya syahidnya itu ya. Wa tamanniya ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza. Wa taraji la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a fi qira'ati ba'di sab'ah binasbi attali'a wa du'a rabbi waffiqni ya Allah ya berilah kami taufik fal a'dila an sananis sa'in fi khairi sanan wal istifham hal ta'rifuna lubanati fa arju'a an tuqda fayartadda ba'dur ruhi lil jasad. Anak-anak agak pelan-pelan nih lagi hari awal nih kegigit makan lagi makanan lagi apa kegigit yang dalam lagi qadar Allah. Wal ard contohnya ya benal kirami ala tadnu fatusbira ma ya ala tadnu fatusbira itu art ya. Kemudian washtaratu fi talab an yakuna bil fi'li ihtirazan min nahwi qaulika. Saya syaratkan talab harus dengan fi'il supaya menjaga tidak masuk contoh ucapanmu. Nazali fanukrimah. Isim fi'il. Ini apa isim? Isim fi'il. Ya, turunlah. Sini kemari. Turun. Kami akan muliakan kamu. Wasah fanuhadditsak binasbi fi jawab ismil fi'il. Dengan nasab dia keduanya ini ya dalam rangka menjawab ya jawaban buat isim fi'il fa innahu la yajuz, hal tersebut enggak boleh. Berarti gimana bolehnya? Ya di rafa. Nazali fanukrimuka wasah fanuhadditsuka. Walaupun itu fa sababiyah ya, tapi karena enggak terpenuhi syaratnya maka di rafa. Karena sebelumnya tolapnya bukan bil fi'il tapi bi ismil fi'il. Nah, itu nggak boleh. Khilafanil kisai fi ijazati dzalika mutlaqan, berbeda dengan kisai ya di mana mereka membolehkan hal tersebut secara mutlak. Wal ibni jinni kisai ini secara mutlak ya, secara mutlak. Nah, adapun Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur, Ibnu Usfur ya. Anaknya burung pipit. Tapi ini ulama ya, Abul Hasan Ali bin Mu'min Isbili. Itu harus dicari tuh ya, kenapa dinamai Ibnu Usfur itu. Ini nggak apa-apa bicara kayak gitu ya, mungkin gitu kan. Cuma kalau Ruli tawanya nggak normal kayak gini, disertakan dengan Isra, ini kemana-mana pikirannya ini. Burung ini kan konotasinya positif di sini, bukan negatif. Aduh, ana curiga jadi sama Ruli ini. Aduh, gimana nih? Patungan. 10.000. Nikahkan nih insya Allah nih. Kalau Ramadan takutnya kena kafarat nanti. Nah, di sini di mana Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur fi ijazati ba'da nazal wa daraki, membolehkannya nasab setelah nazal dan daraki, wa nahwihi mimma fihi lafdzul fi'li, dan yang semisal dari keduanya dari lafaz yang memiliki lafaz fi'ilnya, dari kata yang dia memang memiliki lafaz fi'il. Duna sah wa mah, tanpa membolehkan sah dan mah. Kenapa? Karena sah dan mah itu bukan lafaz yang dia ada lafaz fi'ilnya. Ya, kalau nazali dari anzil atau inzil, daraki dari idrak. Paham ya? Adraka yudriku. Nah, kalau sah sama mah dari apa? Enggak ada. Makanya kata Ibnu Usfur dan Ibnu Jinni, ini pokoknya sama dengan fi'il karena dia diambil dari fi'il. Ada sah dan enggak? Ya sah mah enggak. Duna sah wa mah wa nahwihi mimma fihi ma'nal fi'il, tanpa memasukkan sah dan mah
dan yang semisal dari keduanya dari lafaz yang memang dia tidak memiliki makna, yang memiliki makna fi'il duna hurufi, tapi enggak ada huruf fi'ilnya di situ. Artinya betul-betul dia adalah isim fi'il amr. Nah, wa qad sarahtu li hadhihi al-mas'alah fil muqaddimah fi bab ismil fi'il, dan saya telah tegaskan terang-terangan masalah ini di awal-awal kitab ketika bahas bab isim fi'il, di mana isim fi'il amr itu di antara bedanya dengan fi'il amr ya thalabiyah itu tidak menasobkan setelah fa sababiyahnya. Adapun kalau fi'il amr menasobkan fi'il mudhari' yang terletak setelah fa as-sababiyah. Nah, udah berapa Ki? Udah berapa? 7 jam 20 menit. Dikit lagi ya, tanggung nih ya. Oh, sampai jawazim tuh. Masalah rabi'ah, masalah yang keempat. Wow, banget kebalap ini. Ba'da wawil ma'iyah, kata Ruli, saya unggul. Enggak, auduhul masalik belum unggul antum. Malu itu. Setelah waw ma'iyah, ini sama ya. Idza kanat masbuqatan bima qaddamnahu dzikrah. Ya, ketika didahului dengan yang telah saya sebutkan penyebutannya. Ya, saya telah dahului penyebutannya, thalabiyah atau nafi mahab. Misalu dzalika qaulihi ta'ala, contohnya firman ta'ala, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Lamma wa ya'lamas sabirin tuh ya. Ya laitana naruddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Jelas ya, syaitan itu jelas insyaallah. Wa fi qiraati Hamzah wa Umayyah, ini maknanya apa? Kebersamaan ya, bersamaan itu. Fi qiraati Hamzah wa Ibnu Amir wa Hafs. Wa qala syair, berkata syair, alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha'u. Taib. Di sini syahidnya apa? Alam, langsung wayakuna. Ada wa ma'iyah. Wa qala al-akhar la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah. Nah, ini bagus nih terjemahnya. Janganlah kamu melarang dari akhlak buruk wa ta'tiya mislah. Bersama itu kamu datangkan yang semisalnya. Jangan cuma larang tapi habis itu mendatangkan yang semisalnya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim, ya. Arun 'azimun 'alaik idza fa'alta. Ini adalah kehinaan yang sangat besar atasmu ketika kamu melakukannya. Nah, betul. Wa taqulu, kamu katakan, la taquli samak wa tashrabal laban. Ya, wa tashrabul laban wa tashrabil laban. Boleh tiga-tiganya. Kapan dikatakan waw ma'iyah? Kapan dikatakan waw ma'iyah ini? Salah. Ketika nasab. Ya, ketika tashrabanya apa? Nasab. Oh, ini udah kemana-mana pikiran dia nih. Aduh. Kalau rafa bagaimana? Kalau rafa wa tashrabul laban, wawunya apa? Ya, ibtidaiyah. Wawunya apa? Istinafiyah, sama aja. Kalau majrur, wawunya majzum. Antum ini jangan gitulah, mentang-mentang lagi puasa. Serius, fokus. Betul. Oh, gini baik. Udah mau ke sana loh. Nembus. Kacau. Solihah. Oh. Ayo. Masih kecil. Solihah juga masih bayi. Kacau ya. Lihat fatan sibu tashrab, dinasabkan tashrab in qasadtan nahya anil jama' bainahuma. Kalau kamu memaksudkan untuk tidak bolehnya seluruhnya, ya. Jangan kamu makan ikan dan jangan kamu bersama itu jangan kamu makan minum. Janganlah kamu makan ikan bersama itu minum. Kenapa? Nggak bisa. Ini.
susah. Wa tajzimu in qasadta nahyi an kulli wahidin minhuma. Dan kamu jazmlah, ya boleh dijazm ketika kamu maksudkan nahi kullu wahidin minhuma, ya dari semuanya secara menyeluruh dinahikan. Jangan kamu makan ikan, jangan kamu minum susu. Kenapa? Karena puasa atau karena itu punya orang dan dimakan. Wa tarfa'u, kamu rafa. Inna haita, ya bisa dibacanya turfa, tujzam bisa ya. Ya, ketika kamu nahaita larang yang pertama, wa abahta tsani, tapi kamu mubahkan yang kedua. Jangan makan ikan, tapi silakan bagimu minum susu. Selesai jawazim nawasibul mudhari. Insyaallah besok kita bahas jawazimul mudhari. Ila huna alhamdulillahirabbil alamin.